Al-Ayman TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya. Pertama-tama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Hadirnya kita, Pak, Ibu, di Masjidil Haram ini. Sekarang kita berada di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang agung yang harus benar-benar kita syukuri. Capek enggak Bapak dan Ibu? Capek pasti. Lelah pasti. Iya. Sakit, iya. Tapi lelahnya kita, capeknya kita, sakitnya kita sekarang ini Bapak dan Ibu, ini adalah lelahnya, capeknya, sakit yang dirindukan oleh jutaan kaum muslimin yang ada di luar sana. Jutaan orang Bapak dan Ibu ingin datang ke tempat ini. Siang malam mereka berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak sedikit yang belum kesampaian. Kita bisa lihat di orang-orang sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, berapa persen yang sudah datang ke tempat yang mulia ini. Maka tadi saya katakan di awal tausiah kita ini, nasihat yang kita sampaikan ini untuk apa? Untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah pilih kita dari sekian banyak, dari jutaan kaum muslimin. Orang-orang yang di luar sana yang mungkin orang-orang itu jauh lebih kaya dari kita. Dari sisi uang banyak, uangnya. Ya. Dari sisi jabatan lebih tinggi. Tapi ternyata Allah Ta'ala pilih kita. Sekarang kita yang hadir di sini, kita yang dapat tawaf mengelilingi Ka'bah, kita yang dapat sa'i dari Safa ke Marwah, kita yang dapat sholat di Masjidil Haram ini. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya, kita katakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Anda banyak-banyak Pak bersyukur alhamdulillah dengan lisan kita Pak, Ibu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Biar apa? Biar Allah Ta'ala ya, jaga nikmat ini. Allah Ta'ala katakan, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur padaku, maka akan aku tambah nikmatku pada kalian. Allah akan tambah Bu kalau kita masih bersyukur. Kita terus nih bersyukur nih, alhamdulillah ya Allah. Dalam hati kita, bersyukur dengan hati kita, kita yakini nikmat ini dari Allah yang ngasih. Ya, nikmat dari Allah. Allah yang berikan kepada kita kenikmatan bisa hadir di sini. Bukan karena kerja keras kita. Tidak boleh. Kita katakan, saya datang sini karena kerja keras saya. Tidak boleh. Kita katakan, saya datang ke sini karena saya yang yang sudah nabung sekian tahun. Banyak orang yang sudah nabung puluhan tahun tidak berangkat-berangkat. Banyak yang sudah kerja keras tidak dapat-dapat. Tapi karena nikmat dan karunia Allah SWT. Dalam hati kita, kita syukur nikmat ini. Dengan lisan kita, ya kita katakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terus Bu berzikir. Berzikir alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Puji Allah, perbanyak puji dan syukur kepada Allah. Kalau Bapak dan Ibu di tempat yang mulia seperti kota Mekah ini saja, kita tidak bisa bertakwa kepada Allah, tidak bisa berzikir kepada Allah. Susah bagi kita untuk sholat, susah bagi kita untuk menjaga lisan kita, jaga mulut kita ini Pak, Bu. Jaga mata kita. Kalau di tempat yang mulia seperti aja tidak bisa, jangan harapkan di tempat lain bisa. Inilah saatnya kita melatih diri kita nih sekarang. Inilah saatnya kita untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu kita. Menundukkan iblis, laknatullah, syaitan yang terus membisiki kita. Karena selalu Anda ingatkan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu ada dua musuh Pak. Pertama adalah musuh dari dalam diri kita sendiri. Apa musuh dalam diri kita sendiri? Yaitu adalah hawa nafsu. Allah Ta'ala katakan, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi.
Sungguh nafsu manusia mengajak kepada keburukan kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kita mau sholat, turun dari, kita tidur nih malam, bangun jam 2, jam 3 bangun, mau ke masjid, ada mau ke masjid, tapi nafsu adalah tidur aja. Tidur lagi, tambah lagi tidurnya, baru jam 2, baru jam 3, masih lama, 1 jam lagi, 2 jam lagi, ujung-ujungnya tidur lagi, bablas. Ini nafsu. Ada nafsu kita kayak gitu. Kita diingatkan, udah ini di kota suci, tanah haram, jangan bicara macam-macam, jangan berprasangka buruk, jangan ngomong, bicaranya harus dijaga. Tapi nafsu tetap mengajak, ayo ngomongkan orang, gibahin orang, bicara endak-endak, bohong, dusta, jaga apa pandangan enggak dijaga. Itu nafsu ada. Setiap kita memiliki hawa nafsu ini harus kita tundukkan. Makanya Nabi tercinta Muhammad SAW katakan, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah wa hujibatin nar bil makarih. Neraka itu, neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Kalau kita turuti nafsu kita, Bu, syahwat kita, neraka tempat kita. Mau sedekah, nafsu bilang apa? Jangan, pelit, susah kita nyari duit. Ya kan? Susah cari uang, kerja keras. Padahal sedekah tidak sedikit mengurangi harta. Ya. Nafsu. Kalau kita turuti mau sholat tadi, malas. Siapa enak tidur? Ya, enak tidur di rumah, di hotel kita AC dingin, ke masjid panas. Jadi nafsu harus kita kalahkan. Sungguhnya kata Nabi SAW tadi, neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh nafsu. Adapun surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat kita. Jadi intinya kalau kita mau masuk surga, rumus dasarnya kita harus melawan nafsu kita. Mau puasa, malas puasa kan? Enak makan, masa makanan itu ada di depan kita, masa harus tidak makan? Kalahkan lagi nafsu. Kemudian yang kedua ada syaitan, iblis, laknatullah. Ya, iblis tuh musuh kita, bapak dan ibu. Makanya Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syayatin, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahum lakum aduwwum mubin. Sebenarnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Dan setiap kita itu ada, kita harus beriman nih Bapak dan Ibu, bahwasanya setiap manusia itu ada korinnya, ada jin yang mengikuti, dan ada malaikatnya, ada dua ini. Makanya ada yang bisikkan kita, membisikkan kepada kebaikan, membisikkan kepada keburukan. Ada itu, setiap kita harus kita imani, yakin kita, karena Nabi yang mengatakan. Nah, tinggal nanti manusia mau milih yang mana, mau milih ketaatan atau milih kekufuran. Makanya Allah Ta'ala katakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang dia mau maka dia beriman. Beriman, dia taat kepada Allah. Faman syaa falyakfur. Yang mau kufur, ingkar dia turuti hawa nafsunya. Ya. Ini Bapak dan Ibu, kita harus apa? Bersyukur pada Allah hadirnya kita di sini. Kembali lagi, anak ingatkan kepada diri anak pribadi. Anak sebelum ingat kepada yang lain, diri anak sendiri dulu, dan setelah itu baru pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam rangka apa? Wadzakir fa inna dzikratan faul mukminin, kata Allah. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu manfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga katakan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Hendaklah kalian saling berwasiat terhadap kebenaran dan berwasiat terhadap kesabaran. Ya, ini setelah saya ingat diri saya ingat kepada Bapak dan Ibu, bertakwa kepada Allah di tempat yang mulia ini. Harus kita bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan nih. Jangan sampai kita pulang, kita tinggal dua hari ini sampai besok. Bentar kali Bu. Ayyama ma'dudah. Waktu yang terbatas. Tidak lama. Tidak terasa udah sore, tidak terasa besok pagi udah bersibuk mau kepak barang. Mungkin malam ini udah sibuk kepak barang. Ya kan? Maka manfaatkan tuh betul-betul waktu kita dengan tadi, dengan sholat nih di Masjidil Haram. Yang mana sholat di sini pahalanya berapa Pak? 100.000 kali lipat. Satu kali kita sholat di sini Bu, sholat apa nih? Sholat duha nanti. Di sini sholat duha. Satu kali sholat duha di sini
sama dengan 100.000 kali sholat duha di Indonesia. Satu kali sholat. Itu subhanallah. 2 rakaat, kira-kira 4 rakaat. Banyak-banyak udah. Ya. Jangan disia-siakan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan ketaatan kepada Allah. Yang tadi kita ingatkan kita harus bersyukur kan? Syukurnya dengan apa? Ya dengan taat, dengan mengerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Larangan Allah juga kita jauhi di sini. Ya. Taati Allah, kita taati. Dan di antara bentuk taatnya kita kepada Allah adalah taat kita kepada ulil amri, kepada pemimpin di sini. Khadimul Haramain. Allah Ta'ala katakan, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Artinya ada Masjidil Haram ini ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan. Aturan itu kita harus taati. Sebagai bentuk apa? Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Contoh misalnya ya, contoh nih untuk tawaf. Ini sering anak ingatkan. Tawaf itu Bapak dan Ibu yang boleh di pelataran Ka'bah itu hanya orang yang umroh. Sekarang kita udah ada umroh. Kemarin kita umroh masuk ke bawah. Itu sering ditanya kepada para ulama di sini. Kepada Syekh Sulaiman Ruhaili dan yang lainnya. Itu untuk maslahat. Jadi biar orang yang umroh itu tidak terlalu jauh dia muternya. Karena mereka habis tawaf mereka juga akan sa'i. Jadi dikhususkan bahwa itu untuk orang yang umroh saja. Nah sekarang kalau kita tidak umroh, kita mau tawaf sunnah di mana? Ya, yang boleh, yang memang aturannya di sini boleh di atas. Bukan saya ngajak di atas gitu, tapi memang aturannya seperti itu. Saya ngajak untuk apa? Untuk taat kepada aturan gitu. Jangan kita nipu. Ada orang yang nipu, bahkan ada kadang yang ngajarin nipu. Gimana nih, Pak? Pakai aja kain ihram, bisa masuk di bawah. Bisa enggak, Pak? Pakai ihram? Bisa masuk. Ya. Tahu enggak dia? Petugasnya tahu enggak? Enggak tahu. Tapi Allah tahu enggak? Allah tahu. Allah tahu. Wallah, demi Allah, Allah tahu. Kita nipu gitu, Allah tahu. Apakah kita dengan melanggar perintah Allah ya kita mengharapkan pahala dari Allah? Enggak. Makanya ana di sini ana selalu ingatkan kepada jamaah. Ya, jangan bukan seperti itu cara kita bertakwa kepada Allah, jangan. Ya, enggak ada gunanya. Ya. Adapun nanti tetap kita kembalikan. Tadi Allah Ta'ala katakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau ikut silakan. Kalaupun tetap mau ngikuti hawa nafsunya, karena di belakang sana senang di pelataran Ka'bah itu enak, Bu. Enak enggak? Pelataran Ka'bah enak kan, senang hati kita kan? Puas kita. Ya, tapi aturan melarang. Sekarang kita tidak sedang umroh. Ya. Maka kita tekan hawa nafsu kita. Kita taat kepada aturan. Yang aturan ini dibuat untuk kebaikan kita. Termasuk juga ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu lebih lagi masuk kayak gini bisa. Jangan sampai nanti ditanya kita sama Allah pada hari kiamat. Kamu udah disampaikan sama Ustaz Dani kan, tidak boleh aturannya. Mungkin ibu tidak ada baca aturannya, tapi saya sudah sampaikan. Memang seperti itu aturannya. Tapi kamu masih melawan. Apa alasan kamu? Nanti susah kita ditanya sama Allah kayak gitu. Kita semuanya di sini orang yang beriman. Iman enggak, Pak? Yakin enggak nanti kita akan menghadap Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini? Yakin, harus yakin. La raiba fi, tidak ada keraguan. Siap enggak jawabnya? Apa mau kita jawab dari Allah? Kemudian juga contoh lagi nih, Hajar Aswad. Hajar Aswad, siapa sih yang enggak mau megang Hajar, enggak mau cium Hajar Aswad? Siapa yang enggak pingin? Kita sangat pingin sekali. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW. Tapi sekarang kita lihat bagaimana keadaannya, memungkinkan atau tidak kita masuk ke sana untuk cium Hajar Aswad. Rasulullah pernah mengingatkan kepada Umar bin Khattab. Umar ini sahabat yang badannya kuat, besar, kokoh. Apa kata Nabi? Ya Umar, innaka rajulun qawiyyun. Wahai Umar, engkau adalah lelaki yang kuat, yang gagah. Kalau Umar, kamu mau masuk sana, kamu bisa. Tapi kamu pasti akan menyakiti manusia. Orang-orang yang lemah pasti sakit dibuka sama Umar gitu kan. Ya, Umar masuk didorong udah. Tapi bukan itu. Maka dilarang sama Nabi karena agama kita bukan seperti itu. Agama Islam adalah rahmat. Ya. Rahmatan lil alamin, rahmat. Ini agama Islam rahmah.
Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan untuk nyakiti, apalagi sampai bayar joki. Ada Pak, bayar joki itu ada. Bayar joki biar sekian, nanti ada orang-orang besar jaga dia. Itu janganlah. Bukan seperti itu cara kita beribadah kepada Allah, bukan. Ya, ini anak ingatkan. Ya, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Taala. Ya, ini kita memberikan peringatan. Karena ini negeri tanah suci, tanah haram. Di sini Pak, Ibu, negeri ini ya asal muasalnya adalah dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pertama kali yang mana Allah Ta'ala katakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim, Allah uji Nabi Ibrahim dan dengan berbagai macam ujian yang banyak, fa atammahun, kemudian Nabi Ibrahim sukses melewati ujian-ujian yang banyak tersebut. Maka Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim ini sebagai imam-imam. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu Pak, jadi Khalilullah, Khalil Rahman itu banyak ujiannya. Kayak kita hari ini sekarang diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk naik kelas, kan kita bisa ada ujian kan? Sekolah Pak, Ibu masih ingat enggak waktu sekolah? Kita mau naik kelas ada ujian. Kalau kita lulus, naik kelas. Diuji lagi, lulus, naik. Sekarang kalau uji nih, untuk apa? Agar kita dapat naik kelas, naik tingkat level kita, naik keimanan kita, Bu. Pak, yang ada dalam hati kita beda-beda masing-masing kita. Mungkin kita sama-sama duduk di sini sama-sama Muslim gitu kan, tapi imannya beda-beda. Ya, Nabi Ibrahim diuji sama Allah Taala. Diuji oleh apa? Nikah Pak, lama baru punya anak. Ya, bahkan katanya sampai hampir 100 tahun kurang lebihnya baru punya anak. Dapatlah anak nanti Nabi Ismail. Dapat anak, udah lama nikah baru dapat anak, diuji Allah suruh apa? Suruh sembelih. Suruh sembelih, ya Allah. Nunggu anak itu lama, dapat anak suruh sembelih. Apakah Nabi Ibrahim bermaksiat kepada Allah? Tidak taat kepada Allah? Jawabannya tidak. Nabi Ibrahim tunduk sama perintah Allah. Udah mau disembelih, Bu, benar-benar. Mau disembelih sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Taat pada Allah. Ya. Kemudian ya akhirnya Allah Ta'ala sebelumnya juga, sebelum disembelih, kejadian yang jadi kota Mekah ini tadi setelah lahir anak ditunggu lama, kemudian disuruh sama Allah Ta'ala untuk bawa Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anaknya Ismail kecil tadi yang lagi lucu-lucunya, lagi sayang-sayang, yang lama baru dapat, dibawa keluar sampai satu lembah kota Mekah ini dulu yang tidak ada penghuninya, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan. Sampai di sini suruh tinggalkan. Pakai Nabi Ibrahim, pakai kendaraannya pergi, ditanya sama Hajar, mau kemana? Diam Nabi Ibrahim, tidak mandang ke belakang, tidak tega, Bu, berat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga manusia. Kemudian panggil lagi sama Hajar, apa kamu tinggalkan kami di sini, saya dan anakmu yang masih kecil ini? Diam Nabi Ibrahim. Kemudian barulah akhirnya Hajar faham. Hajar katakan, Allahu amaruka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Kemudian Ibrahim memandang dan katakan, "Na'am, ya, perintah Allah." Kemudian lihat bagaimana Hajar nih, seorang wanita soleha. Apa kata Hajar? Idzan, kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Pergi. Subhanallah. Tawakal kepada Allah. Dan lihat bagaimana akhirnya, Bu, Pak, apa yang terjadi? Ya, sewaktu keadaan susah berat, persediaan makanan dan minuman yang ditinggalkan Nabi Ibrahim udah habis, Hajar pun panik. Air susunya sudah habis, panik. Ini anak nangis. Butuh minum. Ya kan? Anak bayi masih kecil. Ya, akhirnya diletakkan Nabi Ibrahim. Hajar pun lari naik ke bukit Sofa. Ngapa? Cari air atau cari orang yang ada bisa bantu. Naik Sofa, kemudian tidak ada, lari lagi, panik ke Marwah, naik lagi. Ya, cari lihat. Dulu bukitnya tinggi gitu kan, sekarang udah
Ya tidak seperti yang kita ini. Dari Marwah lihat tidak ada lagi. Dari Marwah lari lagi ke sofa. Marwah, sofa, bolak-balik Bu kayak kita sekarang ini. Kita kemarin sa'i, subhanallah. Jauh enggak Pak, Bu? Jauh. Kita pakai AC. Iya enggak? AC. Coba sekarang enggak pakai AC di situ tuh. Panas nih ya Allah. Kuat enggak kira-kira? Berat enggak? Sakit enggak? Dalam keadaan anak nangis-nangis, enggak ada makanan, enggak ada minuman, sedang panik-paniknya berlari dari sofa Marwah, Marwah, sofa, sofa, Marwah, hingga akhirnya Allah Ta'ala abadikan. Ya Allah Ta'ala abadikan sampailah jadi apa? Ibadah sa'i, subhanallah. Ini ibadah haji rata-rata dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak dan Ibu. Ini yang sekarang kita lakukan ini. Ya, kalau kita timbang Ibu, kita pikirkan ya Allah, sakitnya dulu orang haji. Dulu orang haji itu susah Bu. Dari Indonesia Bu, mau ke Saudi nih, mau ke Mekah, pakai kapal berapa lama? Sampai enggak seminggu? Bisa? Sampai enggak seminggu? Berapa lama? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan Bu ya? 3 bulan naik kapal Pak. Kita enggak sampai 24 jam Bu nyampai. Alhamdulillah. Bersyukur Pak pada Allah. Alhamdulillah sekarang Allah beri kemudahan. Orang dulu haji susah, berat. Ini enggak kayak sekarang Masjidil Haramnya. Full AC, nah alhamdulillah. Nginap kita di hotel. Adem. Insyaallah, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali bagi kalian itu ya orang-orang yang bersyukur. Enggak pandai terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini aja masih ngeluh. Ya enggak, Pak? Banyak yang kaum muslimin yang ngeluh masih dalam keadaan seperti ini. Ya Allah. Ya, lemahnya jazakallah khair. Lemahnya iman kita gitu kan ya. Lemah iman kita. Makanya Pak tadi anak katakan kita banyak-banyak sekarang bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak pandai bersyukur Pak, ya Allah tidak akan tambah nikmat ini. Kalau kita bersyukur, harapan kita apa? Allah tambah nikmat ini. Allah undang lagi kita. Bahkan tidak cuma umroh, Allah undang kita haji. Semoga Allah Ta'ala ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bi asmaul husna wa sifatil ulya, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia di tanah haram ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan bagi kita semuanya untuk dapat berangkat haji. Amin Allahumma amin. Ya. Caranya Pak, bersyukur kita pada Allah. Nikmat yang Allah kasih sekarang ini kita syukuri, maksimalkan, syukuri benar-benar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Benar-benar kita beribadah kepada Allah. Benar-benar kita di sini jadi tamu Allah yang baik, jauhi larangan-larangan Allah. Tunjukkan ya Allah, saya tamu yang baik Allah. Saya tamu yang baik. Ya, undang lagi saya ya Allah. Gitu kan? Kita kayak gitu Pak, kalau sama manusia kan kayak gitu. Ini sekarang sama Rabbul Alamin, harus lebih lagi. Dan Allah tuh sayang sama kita Pak. Allah sayang sama kita. Allah lihat, dan Allah kalau memberangkat kita mudah sekali Bapak ini Bu. Banyak. Saya kemarin ada imam di masjid dekat rumah saya. Ya. Dia cerita, Ustaz, kemarin Anda diberangkatkan haji Ustaz, langsung tadi itu juga Ustaz. Caranya gimana Pak? Jadi Ustaz, ada gubernur itu ada dapat dikasih jatah untuk haji. Kemudian gubernur itu ngasih kepada asistennya. Asistennya juga tidak bisa, akhirnya dikasihkan ke saya katanya. Berangkat saya haji. Wadzalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah Ta'ala Bu, mudah. Anda ceritakan ini kisah nyata juga. Ada seorang di Afrika, dia di daerah pedalaman, yang jahil lah, bodoh. Nah, hingga akhirnya ada drone yang jatuh, drone tahu kan Pak kan ya, orang dari salah satu media, drone jatuh tempat dia tangkapnya. Kemudian dia saking inginnya pergi haji, dia ngomong sama drone itu kan dia mantau gitu. Andaikan saja drone ini bisa, barang ini bisa bawa saya pergi haji ya, gitu kan. Siaran ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sama punya drone disiarkan ke seluruh dunia. Diberangkatkan dia haji, subhanallah. Itu subhanallah. Mudah bagi Allah Pak. Ada dengan cara drone yang jatuh gitu kan.
drone yang jatuh kasar tempat itu, dia ngomong, emang orang ini orang jahil, orang nggak paham, nggak tahu, dia nggak tahu ini drone sedang diawasi, tapi dia tahu drone ini terbang. Seandainya barang ini bisa bawa saya ke Mekah, saya mau haji katanya. Haji Pak, subhanallah. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Minta sama Allah, berdoa pada Allah. Ya Allah, di rumahmu yang mulia ini, ya Allah, hamba minta, ya Allah. Ya, minta apa? Minta haji, minta kebaikan, minta surga Allah Ta'ala, minta hapuskan dosa. Ya, minta hapuskan dosa-dosa kita, Pak. Allah yang janji umroh itu di antara utamanya apa? Menghapuskan dosa dan menggugurkan kemiskinan. Kita yakin dengan janji Allah Taala. Ya. Tapi mungkin ini saja Bapak dan Ibu rahmat Allah Taala, sedikit ya nasihat yang saya berikan. Nasihat ini saya tujukan untuk saya pribadi dan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah Taala ya berikan kepada kita semuanya hidayah. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak, dan Allah Ta'ala berikan asar, bekas bagi diri kita setelah menjalani ibadah umroh ini, dengan menjadikan diri kita menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah terima amal-amal soleh kita semuanya di sini, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.